Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliber Arman Simanjuntak. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Uluan, Kabupaten Toba. Pada kali ini, saya akan membagikan video praktik baik, yaitu prestasi sekolah, dengan topik meningkatkan kelulusan siswa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dengan strategi 5P. Sejak saya mulai bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Uluan ini, saya langsung melakukan rapat program kerja bersama dengan guru dan juga dengan para orang tua. Saat rapat bersama dengan orang tua, beberapa dari antara orang tua, khususnya orang tua dari kelas 12, menginginkan agar saya dapat meningkatkan lulusan dari SMA 1 Uluan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tentu keinginan mereka sangat beralasan, karena para orang tua siswa yang pada umumnya bermata pencarian sebagai petani menginginkan anaknya dapat mengubah nasib keluarganya, salah satunya dengan mengkuliahkan anak mereka. Dan mereka tentu berharap anaknya dapat kuliah di perguruan tinggi negeri karena kondisi ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka sulit apabila anaknya berkuliah di perguruan tinggi swasta. Hal tersebut kemudian saya tidak lanjuti dengan melakukan strategi untuk meningkatkan lulusan melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Jalur SNBP merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa atas prestasinya di bidang akademik yang ditunjukkan dengan nilai rapor. Berdasarkan data lulusan SMA Negeri 1 Uluan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, saya memperoleh data selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 9 orang siswa, 2020 8 orang siswa, 2021 10 orang siswa, 2022 7 orang siswa, dan di 2023 sebanyak 9 orang siswa. Berdasarkan data tersebut, saya melihat bahwa rendahnya lulusan SMA Negeri 1 Uluan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Hal ini menjadi tantangan bagi saya untuk dapat meningkatkan lulusan SMA Negeri 1 Uluan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP dengan membuat beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan menerapkan strategi 5P. Strategi 5P merupakan singkatan dari pembekalan, pemahaman, pendampingan, penyelarasan, dan penetapan. Berikut penjelasan untuk setiap langkah-langkah pada strategi 5P. Pada tahap yang pertama, yaitu pembekalan, saya membentuk tim untuk melakukan pendampingan bagi siswa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai peserta SNBP. Tim ini terdiri dari 1 orang wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu dan 5 orang wali kelas. Tim ini saya berikan pembekalan mengenai syarat dan ketentuan agar siswa dapat masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Hal tersebut kami lakukan untuk menyamakan persepsi, menetapkan langkah, dan menetapkan strategi agar setiap wali kelas dan juga seluruh tim tidak salah dalam menentukan langkah-langkahnya kepada siswa dan dalam memberikan pendampingan kepada siswa.
Pada tahap yang kedua, yaitu pemahaman. Pada tahap pemahaman ini, kami mengundang siswa yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti jalur SNBP untuk mendapatkan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku dan memberikan pemahaman tentang karakteristik PTN yang dipilihnya. Dalam proses pemahaman ini, kami mengadakan pertemuan dengan siswa, kami memberikan penjelasan kepada siswa, dan melakukan proses tanya jawab kepada siswa. Pada tahap yang ketiga, yaitu pendampingan. Pada tahap pendampingan, tim akan langsung berkomunikasi kepada siswa. Tim akan melakukan diskusi-diskusi kepada siswa untuk menanyai jurusan yang dipilih dan perguruan tinggi negeri yang dia pilih. Secara berkala, tim akan terus berdiskusi dengan siswa hingga mereka dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Siswa akan menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi apabila ada pilihan yang tidak tepat. Masalah tersebut misalnya tidak adanya keluarga pada PTN yang mereka tuju, sehingga tim bersama dengan siswa menjalin komunikasi. Misalnya dengan mencari apakah ada alumni dari SMA Negeri 1 Uluan di PTN lain dan nilainya mencukupi untuk masuk ke PTN tersebut. Itu adalah beberapa langkah yang dilakukan agar proses pendampingan ini berjalan dengan maksimal dan pilihan yang ditetapkan oleh siswa itu sesuai dengan nilai rapot yang mereka miliki. Tahap yang keempat yaitu penyelarasan. Pada tahap penyelarasan ini, tim bersama siswa dan juga orang tua mengadakan diskusi untuk menetapkan PTN yang mereka pilih. Orang tua siswa diundang ke sekolah dan tim menjelaskan pilihan-pilihan yang telah diambil oleh siswa. Hal ini sangat penting dilakukan agar saat nantinya peserta didik dinyatakan lulus SNBP, tidak ada yang mengundurkan diri karena alasan apapun. Dan itu semua sudah disetujui oleh orang tua. Dan tahap yang terakhir, tahap yang kelima, yaitu penetapan. Setelah semua proses dijalani oleh tim dan juga siswa, maka tim memandu siswa menyelesaikan proses pendaftaran. Tidak ada dokumen yang tidak diunggah, kemudian setelah semuanya diisi dengan baik, maka tim memastikan siswa mensubmit pendaftaran. Hasilnya, dari 70 orang siswa yang kami usulkan mengikuti SNBP, sebanyak 29 orang atau lebih dari 40% dinyatakan lulus memasuki perguruan tinggi negeri. Tentu hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang kami dapatkan, mengingat tahun-tahun sebelumnya kami hanya dapat meloloskan atau meluluskan tidak lebih dari 10 orang. Para peserta yang lulus sangat bahagia dan orang tua sangat berterima kasih atas kerja keras sekolah, khususnya melalui strategi 5P ini, sehingga SMA Negeri 1 Uluan dapat meluluskan peserta didiknya memasuki perguruan tinggi negeri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Magdalena Hansiaan. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Uluan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Uluan karena telah mendampingi saya dalam pemilihan jurusan dan universitas, sehingga saya dapat duduk di perguruan tinggi negeri Universitas Teuku Umar. 5P ini yang P yang pertama adalah pembekalan. P yang kedua pemahaman. P yang ketiga pendampingan. P yang keempat penyelarasan, dan P yang demikianlah praktik baik ini saya lakukan dalam memaksimalkan lulusan SMA Negeri 1 Uluan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Harapan saya semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi dan juga menjadi referensi bagi sekolah lain, khususnya kepala-kepala sekolah, untuk mewujudkan keinginan siswa masuk perguruan tinggi negeri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Salam dan bahagia. Horas, horas, horas.